Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila arwahi laimatil arba'atil mujtahidina muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wa syahidina wal awliya'i aina makanu. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwalina wa khawalatina wa a'mamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina na khususan ila jami'i masyayikhina fi ma'hadil arbaya Syekh Hamdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhrus Ali, Syekh Idris Marzuki, Syekh Bahrul Ulum, Syekh Tahir Marzuki, Syekh Imam Yahya Makhrus, Syekh Masum Jawhari, Syekh Abdul Aziz Mansur, wa jami'i dzurriyyahil arbaya ya Allah, wa jami'i usulihim wa farahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim, wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamnaha wa 'alamnaha. Nah khususan ila mu'allifi manzumah aqidatul awam as-sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki al-Maki wa jami'i syurraqi hadhil manzumah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19 dan 20 yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan 13 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih ada 7 sifat mustahil bagi Allah lagi yang belum dijelaskan, sehingga ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: pundi sifat ingkang kantun saking lelawananipun sifat wajib kagunganipun Gusti Allah ingkang dados jangkepipun sifat 13 ingkang sampun kasebat? Ditanyakan, mana sifat yang tersisa dari sifat-sifat yang menjadi kebalikannya sifat wajib bagi Allah, yang akan melengkapi sifat mustahil 13 yang sudah disebutkan kemarin akan genap menjadi 20. Jawab: inggih punika sifat-sifat ingkang sampun pertelo saking sifat ajzun ila akhirih, yaitu sifat-sifat yang sudah kita paham, sudah jelas dari sifat-sifat ajzun, karohatun, jahlun, somamun, mautun, ama, dan bakam. Rupinipun inggih punika nomor 11 sifat kaunuhu ajizan. Tegesipun kawontenanipun Gusti Allah punika apes. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang nomor 14 adalah kaunuhu ajizan, yaitu adanya Allah zat yang lemah. Kaunuhu ajizan ini merupakan kebalikan dari sifat kaunuhu qadiran. Adanya Allah Subhanahu wa taala zat yang lemah ini adalah sesuatu yang mustahil. Akal kita tidak akan bisa menerima kalau Allah Subhanahu wa taala itu zat yang lemah. Sebab tentunya zat yang lemah ini tidak bisa menciptakan alam semesta yang begitu luar biasa seperti ini, tidak bisa menciptakan bumi, tidak bisa menciptakan langit dan makhluk-makhluk yang lain. Dengan bukti terciptanya langit, bumi, serta makhluk-makhluk yang lain, termasuk diri kita ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang kuasa. Nomor gangsal welas sifat kaunuhu karihan. Tegesipun kawontenanipun Gusti Allah punika kasereng. Sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang nomor 15 yaitu kaunuhu karihan. Artinya adanya Allah
zat yang terpaksa. Adanya Allah zat yang terpaksa ini adalah juga merupakan sifat yang mustahil bagi Allah. Tidak mungkin zat yang menciptakan alam semesta seperti ini bisa dikendalikan oleh orang lain atau terpaksa bisa dikendalikan oleh zat lain, tidak mungkin. Sehingga adanya Allah zat yang terpaksa ini adalah sesuatu yang mustahil. Kaunuhu karihan ini merupakan kebalikan dari kaunuhu muridan. Yang nomor 16 sifat kaunuhu jahilan. Tegesipun kawontenanipun Gusti Allah punika bodoh. Sifat mustahil bagi Allah yang nomor 16 adalah kaunuhu jahilan, yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala zat yang bodoh. Ini kebalikan dari sifat kaunuhu aliman. Adanya Allah Subhanahu wa taala zat yang bodoh ini tentunya muhal atau mustahil. Akal kita tidak akan menerima. Nggak mungkin zat yang bodoh bisa menciptakan alam semesta seperti ini. Sehingga adanya Allah Subhanahu wa taala zat yang bodoh ini adalah mustahil. Yang nomor 17 sifat kaunuhu asoma. Tegesipun kawontenanipun Gusti Allah punika budak. Sifat mustahil bagi Allah yang nomor 17 adalah kaunuhu asoma. Adanya Allah Subhanahu wa taala zat yang tuli. Ini kebalikan dari sifat kaunuhu sami'an. Ini juga mustahil bagi Allah. Di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah dawuh bahwa sami'ul basir. Adanya Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Sehingga mustahil bagi Allah adanya Allah zat yang tuli. Nomor 18 kaunuhu mayyitan. Tegesipun kawontenanipun Gusti Allah punika sedo. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang nomor 18 yaitu kaunuhu mayyitan. Adanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mati. Adanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mati ini adalah sesuatu yang mustahil. Akal kita tidak akan bisa menerima kalau Allah itu zat yang mati. Sebab sesuatu itu kalau mati tentunya tidak kudrah, tidak punya kuasa, tidak muridan, tidak punya kehendak, tidak aliman dan juga tidak mengetahui. Sementara bukti yang kita dapat Allah selalu kudrah, Allah selalu muridan, dan Allah adalah zat yang aliman dengan bukti wujudnya alam semesta ini. Sehingga tidak mungkin adanya Allah SWT ini zat yang mati. Akal kita tidak akan menerima. Kaunuhu mayitan ini kebalikan dari kaunuhu hayyan. Nomor 19 kaunuhu a'ma. Tegesipun kawontenanipun Gusti Allah punika wuta. Kebalikan dari sifat kaunuhu basiron. Adanya Allah Subhanahu wa taala zat yang buta ini sesuatu yang mustahil, akal kita tidak bisa menerima. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah sampun mengatakan bahwa samiul basir. Adanya Allah itu zat yang maha mendengar dan maha melihat. Di samping itu ya tidak mungkin wong ciptaannya saja sebagian besar dari ciptaannya termasuk kita ini bisa melihat. Masa yang menciptakan buta? Apa mungkin? Nggak mungkin, sebab buta itu ya termasuk sifat-sifat yang kurang. Kemudian nomor 20 kaunuhu abkama. Tegesipun kawontenanipun Gusti Allah punika bisu. Sifat yang mustahil bagi Allah yang nomor 20 itu adalah kaunuhu abkama, adanya Allah zat yang bisu. Kaunuhu abkama ini merupakan kebalikan dari sifat kaunuhu mutakaliman. Adanya Allah zat yang bisu ini juga mustahil bagi Allah. Akal kita tidak akan menerima kalau Allah itu disifati dengan sifat yang bisu. Sebab di dalam Al-Quran Allah juga sudah berfirman wa kallamallahu Musa takliman. Allah SWT telah benar-benar berkata kepada Nabi Musa. Samping itu ya sebagaimana yang saya sampaikan bahwa makhluknya Allah SWT termasuk diri kita ini itu juga menunjukkan bahwa selain ada yang menciptakan yaitu Gusti Allah, juga menunjukkan bahwa zat yang menciptakan ini tentunya juga bisa
berbicara. Lawang kita saja sebagai makhluknya ini bisa berbicara. Masa yang menciptakan tidak bisa berbicara? Kan secara akal ringan kita pikir secara ringan mawon kan boten mungkin. Pun dene syahidipun inggih punika wa mabaki min didi hakot bana minda falaisa yakbalul bayana wa mabaki min didi hakot bana minda falaisa yakbalul bayana wa mautawi sifat bagi kang kari apa ma bagi kang kari apa ma min didia saking swalike wajibat min didia saking swalike wajibat iku kotbana teman-teman pertelo apa ma iku kotbana teman-teman pertelo apa ma pertelo minda saking iki ajizun ila akhirih minda saking iki ajizun ila akhirih falaisa mongko ora ana apa ma falaisa mongko ora ana apa ma ora ana iku khabare laisa yakbalu nrimo apa ma iku yakbalu nrimo apa ma nrimo albayana ing kapertelan albayana ing kapertelan. Dalil yang menunjukkan tentang sifat-sifat mustahil yang jumlahnya ada 7 yang tadi sudah kita simak bersama itu adalah wa mabaki min ditiha qad bana ila akhirih. Wa mabaki min ditiha qad bana min dafale saikbalul bayana. Sifat-sifat yang tersisa dari sifat yang menjadi kebalikannya sifat wajib bagi Allah itu benar-benar sudah bisa kita paham, artinya jelas dari sifat ajizun, dari sifat mustahil ajizun, karohatun, jahlun, sumamun, mautun, ama, dan bakam. Falasai balul bayan. Oleh karena itu penjelasan tentang ketujuh sifat tersebut ini tidak perlu diulangi atau dijelaskan kembali. Soal pinten lelawananipun sifat wajib kagunganipun para rasul. Ditanyakan berapa kebalikannya sifat yang wajib bagi para utusan? Dijawab wonten sekawan. Kebalikan sifat yang wajib bagi para rasul atau sifat-sifat yang mustahil bagi rasul itu ada 4. Nomor 1 sifat khianat, tegesipun cidra. Sifat mustahil bagi rasul yang pertama adalah sifat khianat. Khianat ini kebalikan dari sifat amanah. Para rasul ini mustahil mempunyai sifat khianat dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Gusti Allah, baik itu nahya tahrimen, pelarangan yang sifatnya haram, maupun nahya karohatin, pelarangan yang sifatnya makruh, bahkan juga nahya khilafil aula, pelarangan yang sifatnya khilaful aula. Oleh karena itu para rasul ini tidak ada yang melakukan perkara yang diharamkan dan juga tidak ada yang melakukan perkara yang dimakruhkan dengan tujuan melakukan kemakruhan. Bahkan pula para rasul ini tidak ada yang melakukan perkara yang mubah dengan tujuan melakukan kemubahan. Nah, kalau para rasul ini terlihat suatu saat melakukan perkara yang makruh ataupun perkara yang mubah, itu tujuannya bukan melakukan kemakruhan ataupun kemubahan, tapi semata-mata bertujuan untuk ditasyrik ataupun libayanil jawas, untuk memberitahu kepada umatnya bahwasanya perkara yang makruh ataupun yang mubah tersebut ini tidak diharamkan. Atau juga ketika para rasul ini melakukan perkara yang mubah, misalnya seperti ma'em, dahar ataupun minum, ini tujuannya adalah litaqawi, supaya kuat untuk melakukan ibadah sehingga perkara mubah tersebut ini bisa berpahala. Oleh karena itu af'aluhum dairatun bainal wajib wal mandub. Apa-apa yang diperbuat, apa-apa yang dilakukan oleh para rasul maupun yang diucapkan oleh para rasul itu cuma berkisar antara perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Yang nomor 2, sifat yang mustahil bagi rasul adalah sifat kadzib, tegesipun goroh. Kadzib ini kebalikan dari sifat swidik. Kadzib artinya adamu mutabaqatil khabari lil waqi'. Kabar-kabar yang disampaikan oleh para rasul ini tidak sesuai dengan kenyataan yang benar. Ini artinya kadzib, dan ini mustahil bagi para rasul. Baik kadzib fi da'war risalah maupun kadzib fil ahkam asyariyah alladzi yuballighunaha anillah. Para rasul mustahil
memiliki sifat bohong, baik di dalam pengakuan menjadi rasul maupun di dalam hukum-hukum yang disampaikannya terkait hukum syariat yang itu tidak dari Allah, itu adalah mustahil. Yang nomor 3, sifat kitman tegesipun ngumpetaken perkawis ingkang dipun perintahaken dumugiaken dumateng makhluk. Sifat mustahil bagi Rasul yang nomor 3 adalah kitman. Kitman ini kebalikan dari sifat tablek. Para Rasul ini mustahil, tidak menyampaikan perkara-perkara yang para Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan perkara tersebut kepada makhluk, atau kitman bahasanya. Ini mustahil. Akal kita tidak akan menerima artinya mustahil tersebut. Nomor 4, sifat baladah. Ini juga mustahil bagi para rasul, mempunyai sifat baladah, tegesipun bebel utawa ketul akolipun. Para rasul di dalam menyampaikan agama Allah, di dalam berdakwah, ini tentunya di samping banyak yang menerima dakwah dari rasul, menerima ajakan para rasul untuk mengikuti agama Allah, juga tak sedikit para umat yang menentang, yang mengingkari terhadap apa-apa yang disampaikan oleh para rasul. Sehingga ketika rasul ini bodoh, tentunya tidak akan bisa memberi hujah terhadap orang-orang yang mengingkari tersebut dari kaumnya. Oleh karena itu, adanya rasul ini mempunyai sifat baladah atau bodoh, ini adalah sesuatu yang mustahil. Dene saitipun inggih punika wadituha akhilhu kal khiyanah kadzal kadzibu kitmanuhum tiyanah. Wadituha taiswali'e wajibat lirusul, utawi swali'e wajibat lirusul iku akhilhu mokhalna sapa sira ing didaha, iku akhilhu mokhalna sapa sira ing didaha, iku akhilhu mokhalna sapa sira ing didaha. Kal khiyanati kaya sifat khianat, kal khianati kaya sifat cidra. Kebalikan dari sifat-sifat yang wajib bagi Rasul itu mukhalkanlah, sebagaimana sifat khianat merupakan kebalikan dari sifat amanah. Kadza iku kaya iki khianat, kadza iku kaya iki khianat al-kadzibu tawi goroh, al-kadzibu tawi goroh. Begitu pula sifat kadzib yang merupakan kebalikan dari sifat sidik, ini juga mustahil dimiliki oleh para Rasul. Kitmanuhum lan oleh ngumpetaken rusul, lan oleh ngumpetaken rusul, lan oleh ngumpetaken rusul dianahu ing agamane Gusti Allah, dianahu ing agamane Gusti Allah. Para rasul juga mustahil mempunyai sifat kitman. Kitman ini kebalikan dari sifat tablek, yang artinya napa niku ngumpetaken atau tidak menyampaikan terhadap umat apa-apa yang para rasul diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Mustahil bagi rasul mempunyai sifat kitman. Baladatun lan bodone rasul, baladatun lan bodone rasul. Baladah ini artinya bodoh, ini juga mustahil dimiliki oleh para rasul. Baladah ini merupakan kebalikan dari sifat fatonah. Fadza mongko tawi kiki al-madhkur minas sifat, mongko tawi kiki al-madhkur minas sifat iku aladzi perkara, iku aladzi perkara qad wajaba kang teman-teman wajib apa aladzi, qad wajaba kang teman-teman wajib apa aladzi, wajib lillahi kaduwe Gusti Allah, lillahi kaduwe Gusti Allah war rusuli lan pira-pira utusan, lillahi maring Gusti Allah war rusuli lan pira-pira utusan, al-kirami pira-pira kang mulya, al-kirami pira-pira kang mulya, al-kirami pira-pira kang mulya, an-nujabai pira-pira kang agung, an-nujabai pira-pira kang agung, an-nujaba bidhamin nun wa fathil jim kakarimin kuruma waznan wa maknan, an-nujabai pira-pira kang agung. Fadzaladzi qad wajaba lillahi war rusulil kiramin nujaba. Sifat-sifat yang telah disebutkan itu adalah sifat-sifat yang wajib bagi Gusti Allah dan para utusan yang mulia. Pun diteruskan soal punapa ingkang kawestanan sifat mukhal. Selanjutnya ditanyakan apa yang dinamakan dengan sifat mustahil atau mukhal. Saha pinten kempalipun sifat ingkang sampun kasebat, serta ditanyakan berapa terkumpulnya sifat-sifat yang telah disebutkan
Jawab inggih punika sifat ingkang dados lelawananipun sifat wajib. Dijawab sifat yang mustahil itu adalah sifat-sifat yang menjadi kebalikannya sifat yang wajib. Berarti sifat yang mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat yang menjadi kebalikannya sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Rasul adalah sifat-sifat yang menjadi kebalikannya sifat yang wajib bagi Rasul. Dene kempalipun sedaya punika wonten 50. Terkumpulnya sifat-sifat yang telah disebutkan itu keseluruhannya berjumlah 50. Coba kita hitung. 20 merupakan sifat wajib bagi Allah. Ya, tentunya kebalikannya juga atau sifat yang mustahil juga 20. Berarti 40 tambah 1 sifat jaiz bagi Allah 41. Kemudian sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Ya, tentu kebalikannya atau sifat yang mustahil bagi Rasul itu juga ada 4. Berarti 8. 8 tambah 1 sifat yang jaiz bagi Rasul ini 9. 9 tambah 41 genap berjumlah 50 sifat ini biasa disebut dengan aqaid 50, akidah-akidah yang jumlahnya ada 50. Yang mukallaf wajib ngapalaken dateng sifat 50 ingkang sampun kasebat punika. Kita sebagai orang mukallaf atau orang yang sudah beragama Islam, kemudian sudah balik dan berakal, ini berkewajiban untuk menghafalkannya. Dene syaitipun inggih punika wal mustahilu diddu kulli wajibi fafat li khamsina bi hukmin wajibi. Wal mustahilu ta sifat kang mustahil utawi sifat kang mustahil iku diddu kulli wajibi suwali saben-saben sifat kang wajib iku diddu kulli wajibin suwali saben-saben sifat kang wajib. Yang namanya sifat mustahil baik bagi Allah maupun bagi Rasul itu adalah setiap kebalikannya sifat yang wajib. Fafat mongko ngapalna sapa sira ai atti an dhahri qalbika. Fafat mongko ngapalna sira li khamsina maring 50 li khamsina ing 50 li khamsina ing 50 bi hukmin kelawan hukum wajibin kang wajib bi hukmin kelawan hukum wajibin kang wajib. Fafat li khamsina bi hukmin wajibi, maka hafalkanlah 50 aqaid yang telah disebutkan secara wajib. Artinya kita sebagai orang mukallaf ini berkewajiban untuk menghafalkan aqaid 50 yang telah disebutkan. Pun wallahu a'lam bishawab. Teman-teman Mas Santri ulah 17 sampai 20 yang saya hormati, pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu nggih. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.